Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika kelas 7 tentang cara membandingkan, mengurutkan, dan menyederhanakan bilangan pecahan. Nah, ini kalian bisa baca sendiri ya di PowerPoint-nya. Kita langsung aja. Seperti namanya, bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dipecah menjadi bagian yang tidak utuh. Bilangan pecahan merupakan suatu bagian dari bilangan yang terbagi menjadi bagian yang sama. Pada bilangan pecahan ada yang disebut pembilang dan penyebut. Mari simak pembahasan lengkapnya ya. Nah, di sini ada P dan Q. P per Q. Maaf ya. Ini dibacanya P per Q ya. P itu disebut pembilang, sedangkan Q disebut penyebut. P per Q dengan P dan Q adalah bilangan bulat, dan Q tidak sama dengan 0 dan bukan merupakan faktor dari P. Nah, ini adalah contoh-contoh dari pecahan. Yang ini adalah 1/2, jadi satu lingkaran dibagi 2. Nah, itu kan jadinya setengah, jadi 1/2. Sedangkan ini satu lingkaran dibagi menjadi 4, jadinya 1/4. Sedangkan yang ini di sini ada satu lingkaran dibagi menjadi 8, 1/8. Karena ini yang di akhirnya hanya 1, dia ditulisnya 1/2. Sedangkan yang ini ada 2 arsiran, yang hijau ini ada 2 bagian, jadinya disebutnya 2/4. Sedangkan yang ini di sini ada 4 arsiran, disebutnya 4/8. Nah, kalau yang ini sama, ini ada kotak, di dalam kotaknya terdapat 4 buah kotak lagi. Karena yang di akhir cuma 1, jadi dia disebutnya 1/4. Sedangkan ini segitiga, di dalamnya ada 4 segitiga. Karena yang di akhirnya cuma 1, jadi segitiganya 1/4. Sedangkan ini persegi panjang, di dalamnya ada kotak-kotak persegi, yang di akhir hanya 2 kotak, jadinya 2/6 karena seluruh kotaknya ada 6. Lanjut, kalau yang ini persegi panjang, yang di dalam kotaknya itu terdapat 12 kotak persegi. Karena yang di akhirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, jadinya 5/12. Begitupun yang di bawahnya. Di sini ada kotak yang di dalamnya dibagi-bagi lagi menjadi 12 bagian. Nah, yang di arsirnya ada 4, berarti 4/12. Lanjut ya. Cara menyederhanakan pecahan metode 1. Membagi, pembilang, dan penyebut dengan bilangan bulat positif yang sama secara berulang-ulang sampai tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, di sini ada 16/24. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Di sini disederhanakan sama-sama dibagi 2. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Sedangkan 24 dibagi 2 sama dengan 12. Nah, ini belum selesai, ini masih bisa kita perkecil lagi menjadi 8/12 bisa dibagi 4, sama-sama bisa dibagi 4. Jadi 8 dibagi 4 sama dengan 2, 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadinya hasilnya 2/3. Nah, kalau sudah gini, sudah tidak bisa dibagi, jadi hasilnya cukup 2/3. Metode 2, bentuk sederhana dari bilangan pecahan apabila FPB dari pembilang dan penyebut adalah 1. Jika FPB belum sama dengan 1, cara menyederhanakannya adalah dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB tersebut. Contohnya di sini. Misalkan 16/24 itu FPB-nya adalah 8. Kenapa 8? Karena 16 itu bisa dibagi 8, sedangkan 24 juga bisa dibagi 8, berarti dia sama-sama bisa dibagi 8. Jadi di sini 16 dibagi 8 sama dengan 2.
24 dibagi 8 sama dengan 3. Nah, 2/3 ini sudah tidak bisa dibagi lagi karena ini sudah nilai mutlaknya. Karena sudah tidak bisa dibagi lagi. Lanjut. Cara membandingkan pecahan metode 1. Untuk menyebut yang sama hanya membandingkan pembilangannya. Nah, di sini kalau ada penyebutnya sama, hanya membandingkan pembilangnya saja ya. Misalkan 1/3 lebih kecil dari 2/3 karena 1 lebih kecil dari 2. Kenapa 3-nya nggak dipakai? Karena dia penyebutnya sama. Jadi kalau penyebutnya sama, kita hanya lihat pembilangnya saja. Pembilangnya itu 1 dan 2. 1 sama 2 besaran mana? Besaran 2. Jadi dia tandanya 1 lebih kecil dari 2. Gitu ya. Lanjut. Metode 2. Untuk menyebut yang berbeda, menyamakan penyebut terlebih dahulu lalu membandingkan pembilangnya. Cara menyamakan penyebut. Cara 1, mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama hingga penyebutnya sama. Cara 2, penyebutnya sama-sama dibuat menjadi KPK dari penyebutnya. Contohnya 1/4 dibandingkan 1/6 menjadi KPK dari 4 dan 6 sama dengan 12. 4 dan 6 KPK-nya adalah angka apa yang bisa dibagi 4, bisa juga dibagi 6. Ya, itu adalah 12. 1/4 dibandingkan 1/6 menjadi 1 kali 3 sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12 dibandingkan 1 kali 2 sama dengan 2, 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, di sini 3 dan 2 ini dari mana sih? Dari mana yuk? Oke, sekarang 12 dibagi 4 berapa? 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sedangkan 12 dibagi 6 sama dengan 2. Nah, jadi 3 dan 2 ini pembagian dari 12 dibagi 4 atau 12 dibagi 6. Lanjut ya, 1/4 sama dengan 3/12. Nah, karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal melihat pembilangnya saja. Pembilangnya 3 sama 2. 3 dan 2 itu lebih besar yang mana? Ya, lebih besar 3. Jadi tandanya 3 lebih besar dari 2 atau 3/12 lebih besar dari 2/12 sama dengan 1/6 karena 3 lebih besar dari 2. Metode bonus. Kali silang antara pembilang dan penyebut. Nah, misalkan di sini ada 1/4. Itu ada 1/6. Nah, ini tinggal dikali silang. Tuh ya. 1 kali 6, 6. 4 kali 1, 4. 6 sama 4 besaran mana? Besaran 6. Jadi tandanya begini. 6 lebih besar dari 4. Seperti ini ya. Sama. Jadi bisa ditulis 1/4 lebih besar dari 1/6. Lanjut. Cara mengurutkan pecahan. Nah, cara mengurutkannya ini menyamakan penyebutnya lalu mengurutkan pembilang. Urutan pembilang sama dengan urutan pecahan. Contohnya di sini ada 3/4, ada 1/6, ada 2/3. 3/4, 1/6. Nah, karena si penyebut ini beda-beda, ada 4, ada 6, ada 3, jadi kita harus nyamakan dulu penyebutnya.
Jadi apa yang bisa dikalikan? Di sini sudah jelas 3 kali 3. Oke. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 3 12. Kalau 3 kali 3 sama dengan 9. Sekarang yang 6. 6 kali berapa biar jadi 12? 6 kali 2 sama dengan 12. 3 kali berapa hasilnya 12? 3 kali 4 sama dengan 12. Karena di sini penyebutnya sudah sama, jadi kalian cukup lihat atasnya aja. Atasnya itu 9, 8, 2. 9 lebih besar dari 8, sedangkan 8 lebih besar dari 2. Maka urutannya dari yang terbesar adalah 9 itu yang mana? 3/4. Berarti 3/4 titik 2, 8 yang mana? 8 itu yang 2/3, berarti 2/3, baru yang terakhir adalah 2. 2 itu adalah 1/6. Nah, ini ada contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah. Nilai pecahan yang ditunjukkan daerah asiran adalah, lihat, ini adalah daerah yang nih, yang ini, yang 2 ini yang diarsirkan. Sedangkan di sini kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak. Yang diarsir berapa? Yang diarsir ada 2. Berarti bisa disimpulkan dia 2/8. Tapi sampai sini belum selesai. Nah, karena ada 2 kotak yang diarsir dari 8 kotak, bagian yang sama, maka bilangan pecahannya kemudian disederhanakan. Jadi dari 2/8 kita sederhanakan. 2 bisa dibagi berapa? 8 bisa dibagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2 sama dengan 1. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 1/4. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bisa membantu kalian dengan pembelajaran pecahan. Untuk tugasnya nanti menyusul di WA grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.